Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai profil koperasi sebelum dan sesudah kemerdekaan. Untuk materi yang pertama yaitu profil koperasi sebelum kemerdekaan. Koperasi itu sendiri merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi bermula pada abad ke-20. Koperasi ini tumbuh dari kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme yang semakin memuncak. Pada tahun 1896, seorang pamong Praja Patih R. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Selanjutnya, cita-cita tersebut diteruskan oleh Douwe van Westerhout, seorang asisten residen Belanda yang berhasil mengunjungi Jerman ketika sedang cuti. Dia menganjurkan akan mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan tabungan dan pertanian, dan dia juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu, dia juga mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi koperasi kredit padi. Pemerintah Belanda memiliki pendirian yang berbeda dan membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank-bank desa, rumah gadai, dan sentrale kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia sendiri adalah badan usaha pemerintah dan dipimpin oleh orang-orang pemerintah dan bukan untuk dijadikan koperasi. Pembentukan koperasi pada zaman Belanda belum dapat terlaksana karena belum ada instansi pemerintah ataupun badan non-pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi. Kedua, belum ada undang-undang yang mengatur kehidupan koperasi. Dan yang ketiga, pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu mengajukan koperasi karena pertimbangan politik. Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah memasyarakat, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang koperasi. Beberapa di antaranya: 1. Diterbitkan peraturan perkumpulan koperasi nomor 23 tahun 1915. Nomor 2 yaitu dikeluarkan peraturan nomor 91 tahun 1927 yaitu mengatur perkumpulan koperasi bagi golongan Bumi Putra. Tahun 1908 Budi Utomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Tahun 1915 membuat peraturan Verordening of the Cooperative Vereniging. Tahun 1927 membuat peraturan Regeling Inyatsky Kooperatif. Terus membentuk Serikat Dagang Islam. Tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Tahun 1933 keluar undang-undang yang mirip Undang-Undang Nomor 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi Kumiai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus, namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan mensengsarakan rakyat Indonesia. Profil koperasi sesudah kemerdekaan. Bangsa Indonesia menentukan kebijakan perekonomian dengan cara mengubah semua tatanan perekonomian yang semula bersistem liberal kapitalis menjadi perekonomian yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, di mana pasal tersebut mengatakan bahwa semangat koperasi ditempatkan sebagai dasar dari semangat perekonomian, yang sejak saat itu Muhammad Hatta sebagai wakil presiden juga memberi motivasi terhadap gerakan koperasi di Indonesia, sehingga Muhammad Hatta diberi nama sebagai Bapak Koperasi. Untuk mengukuhkan kedudukan koperasi, pemerintah menyusun UU nomor 25 tahun 1992 yang menjadi hukum dasar mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan koperasi.
ada beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia. Yang pertama itu pada tanggal 12 Juli 1947 dibentuknya SOKRI, Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, dalam Kongres Koperasi Indonesia 1 di Tasikmalaya, sekaligus ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Tahun 1960 dengan Impres nomor 2, koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan Impres nomor 3, pendidikan koperasi di Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di sekolah-sekolah maupun dengan cara informal melalui siaran media massa dan lain-lain yang dapat memberikan informasi serta menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat. Tahun 1961 dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia, KOKSI. Tanggal 2 Agustus sampai dengan 10 Agustus 1965 diadakan Musyawarah Nasional Koperasi Musnakop 2 yang mengesahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1965 di Jakarta. Perbedaan dan persamaan koperasi sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, koperasi yang dibentuk oleh Budi Utomo maupun SDI tidak dapat berkembang atau mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan oleh lemahnya pengetahuan perkoperasian, pengalaman berusaha, kejujuran, dan kurangnya penelitian tentang bentuk koperasi yang cocok diterapkan untuk Indonesia. Selanjutnya, koperasi yang didirikan oleh Jepang menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan, koperasi semakin berkembang dengan pesat karena Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia lebih intensif mempertebal kesadaran untuk berkoperasi bagi bangsa Indonesia, serta memberikan banyak bimbingan dan motivasi kepada gerakan koperasi agar meningkatkan cara usaha dan cara kerja. Selanjutnya, untuk membantu masyarakat Indonesia menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Persamaan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama, sebelum kemerdekaan. Meskipun belum terlaksana, tetapi Prajapati Raden Arya Wirya Atmaja mendirikan sebuah bank dan lumbung-lumbung desa yang merencanakan akan diubah menjadi koperasi untuk membantu para pegawai dan juga petani karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi dan tekanan para pengijon. Setelah kemerdekaan, untuk membantu masyarakat Indonesia, berbagai jenis kegiatan usaha yang bernaung di bawah koperasi terus berkembang dari waktu ke waktu. Kegiatan simpan pinjam, serba usaha, dan lain-lain semakin mendominasi keberadaan koperasi di tanah air yang tercatat ada sekitar 2.500 koperasi di seluruh Indonesia sehingga dapat memperbaiki perekonomian masyarakat. You might want my love if you only love to hate me.